dari mencela muslim dan memeranginya. Hadis yang ke-9, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun, mencaci, mencela, memaki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Di sini tahdzir, peringatan dari sikap suka mencela seorang muslim. Seorang muslim dia menjaga lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang mulutnya kotor. Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata yang keji. Bahkan Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha yang mencaci maki Yahudi padahal caciannya benar. Saya ulangi, Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha yang caciannya Aisyah terhadap orang Yahudi itu benar, namun karena keras dan kasar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sebagian sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Assalamu alaikum." Mereka sebenarnya ingin agar Nabi salah dengar. Dengarnya apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya bagus, keselamatan untuk kalian. Tetapi mereka ingin mendoakan kejelekan bagi Nabi. Kata mereka, Assalamu alaikum artinya semoga cepat mampus wahai Muhammad. Artinya apa? Semoga cepat mampus, semoga cepat mati. Nabi dengar, Nabi tahu. Dan Nabi menjawab, alaikum, kalian juga. Kalian juga cepat mampus ya. Nabi mengatakan kalian juga. Aisyah dari dalam rumah dengar perkataan itu, maka dia pun ngamuk membela suaminya. Bayangkan, dia marah membela Nabi SAW. Yang dia ucapkan juga benar. Bahkan Aisyah tatkala berucap, dia tidak salah dalam berucap. Dia mengatakan, wa alaikumul la'natu, wa ghadiballahu alaikum ya ikhwata al-qiradati wal khanazir. Kata Aisyah, semoga kalian cepat mampus dan laknat Allah terhadap kalian dan kemurkaan Allah kepada kalian, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah salah atau tidak? Tidak salah, benar. Allah mengatakan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di antara nenek moyang orang-orang Yahudi ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi karena mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang Yahudi semuanya adalah saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah tidak salah. Beda kalau Aisyah mengatakan wahai keturunan babi-babi dan monyet-monyet, maka ini salah. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau ada umat musikhat, ada umat yang dirubah jadi hewan, tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunannya ya. Maka ada yang jangan ada yang mengatakan itu monyet-monyet keturunan monyet Yahudi dulu. Enggak ada. Jadi pernah dirubah menjadi monyet, pernah dirubah jadi babi, namun enggak ada keturunannya. Artinya maksud saya perkataan Aisyah semuanya dalam ayat ada. Laknat kepada orang Yahudi ada dalam Al-Quran. Kemurkaan Allah terhadap orang Yahudi juga ada dalam Al-Quran. Al-Maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya siapa? Yahudi. Bahwasanya nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah jadi monyet dan babi, ada juga dalam Al-Quran. Namun Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya. Kata Aisyah, tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan wahai Rasulullah? Kata Nabi, saya dengar dan saya sudah jawab, alaikum. Dan saya bukanlah orang yang bermulut kasar. Jadi maksud saya, ya, kalau perkataan yang benar saja, kalau disampaikan dengan cara yang kasar, dilarang. Apalagi kalau perkataan yang tidak benar. Apalagi ditujukan kepada orang muslim. Ini sekarang Aisyah mengucapkan perkataan yang benar, semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, ditujukan kepada orang Yahudi sebagai bentuk cinta kepada suaminya Nabi SAW, sebagai balas dendam karena orang Yahudi tersebut mendoakan kematian bagi Nabi. Nabi tegur Aisyah, itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena cara pandang Nabi jauh. Nabi ingin melihat, menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat. Ya. Islam bukanlah agama hawa nafsu. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh Aisyah seluruhnya benar. Oleh karenanya, tidak semua kita punya sikap membela agama itu, tidak semuanya dibenarkan. Karena kita bela agama, kita kemudian berkata-kata kasar, berbuat ngawur, ini nggak benar. Saya pernah dengar ceramah seorang, ya. Dia menceraikan istrinya gara-gara istrinya tidak mau bangun sholat subuh.
Dia bangunkan istrinya, bangun sholat. Istrinya bilang nanti. Dia pergi ke masjid. Mungkin dia sudah pergi ke masjid, sudah zikir, sudah macam-macam, balik istrinya masih tidur. Maka dia bilang, kamu saya cerai. Istrinya salah atau tidak? Salah, menunda apa? Sholat. Tetapi bukan berarti hukumannya harus dicerai. Maksud saya demikian. Bisa jadi ada orang salah, namun bukan berarti hukumannya harus dikasari. Bukan berarti hukumannya harus dikasari. Nah, kalau Aisyah ditegur oleh Nabi SAW, bagaimana kita mencaci maki muslim yang lain? Kita katakan tolol kamu ya, atau kita hina ya, kita macam-macam. Ini fusuk, kata Rasulullah SAW, fusuk kefasikan. Mencaci maki, merendahkan muslim yang lain ini kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran. Memerangi artinya diperangi sampai bisa jadi terbunuh, bisa jadi tidak. Membunuh muslim yang lain adalah dosa besar, tetapi tidak sampai pada derajat kekufuran, kecuali kalau seorang meyakini atau menghalalkan perbuatannya, maka ini bisa jadi pada derajat kekufuran, bukan karena pembunuhan, tetapi dia menghalalkan suatu yang haram. Ada orang berzina, kafir atau tidak? Orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Tapi dia menghalalkan zina, jadi kafir. Karena zina semua orang tahu hukumnya haram. Meskipun dia tidak berzina, dia kafir. Saya ulangi, ada orang berzina tidak kafir. Ada orang tidak berzina, namun dia meyakini zina itu halal, maka dia apa? Kafir. Kenapa? Dia menghalalkan suatu perkara yang haram yang semua orang tahu, dia halalkan. Beda kalau dia menghalalkan suatu perkara yang masih samar, yang masih diperselisihkan, yang hanya sebagian orang tahu hukumnya, ini lain cerita. Tetapi kalau zina, semua orang ngerti namanya zina itu hukumnya haram, kemudian dia menghalalkan, maka ini orang yang keluar dari Islam. Sama seperti orang mengatakan, oh laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Saya rasa semua orang tahu ini tidak boleh, iya tidak? Masa laki-laki nikah dengan laki-laki? Bahkan hewan pun mungkin tidak ada yang homoseksual. Hewan juga heran, ini laki-laki manusia kok begini sekarang? Ya kalau dia menghalalkan, ini menghalalkan perkara yang semua orang tahu itu haram, maka dia kafir dari sisi penghalalan suatu perkara yang diketahui keharamannya oleh seluruh umat Islam. Saya rasa semua orang Islam tahu zina itu haram. Saya rasa demikian. Dan saya rasa semua orang Islam tahu bahwasanya homo itu nggak bagus. Kemudian dia menghalalkan, mengatakan boleh nikah satu jenis ya. Maka ini dikatakan kufur. Adapun pembunuhan, seorang membunuh saudaranya, ini dosa besar. Namun tidak sampai pada derajat kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Kata Allah, jika ada dua kelompok dari kaum mukminin saling bertempur, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini dua kelompok sedang saling bunuh-bunuhan, tetapi Allah masih menamakan dengan apa? Kaum mukminin. Paham? Berarti membunuh orang dosa besar, namun tidak sampai pada derajat kafir. Ada dosa-dosa yang tidak menjadikan orang kafir, seperti berzina, merampok, membunuh. Ini tidak sampai kafir. Beda kalau syirik kepada Allah, ini lain, ini kafir. Meyakini semua agama masuk surga, ini kekufuran. Meyakini zina itu halal, ini kekufuran. Tapi kalau hanya membunuh orang, ini tidak sampai pada derajat kekufuran, namun dia dosa yang sangat besar. Oleh karenanya sabda Nabi, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi atau membunuh seorang muslim yang lain adalah kekufuran. Kata para ulama, maksudnya kufrun asghar, kufur kecil, kecuali kalau dia meyakini halalnya membunuh saudaranya tanpa ada sebab dia halalkan, maka ini kufur akbar. Tapi kalau dia hanya sekedar membunuh karena hawa nafsu, jengkel sama orang dia bunuh, lagi bertengkar kemudian dia bunuh, maka ini tidak sampai pada derajat kafir, cuma dia terjerumus dalam dosa yang sangat besar.